Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh zodiak Taurus. Semoga kalian diberi kemudahan, selalu ya, keberkahan, dikabulkan selalu cita-citanya dan selalu didekatkan sama Tuhan kepadanya ya. Jadi gitu. Juga saya minta doa untuk saya juga dan semoga kan juga kesehatannya selalu dijaga sama Tuhan ya. Kali ini adalah ramalan zodiak 2022. Pasti kalian nunggu-nunggu ya dan apa ya? Semoga di 2022 itu adalah tahun yang benar-benar menjadi tahun yang luar biasa untuk kalian. Di sini ada file 1, ada file 2 dan ada file 3. Jadi zodiak Taurus ada 3 ramalan ya. Kalian pilih, biasanya cuma mungkin satu aja. Tetapi di sini saya berharap untuk lebih resonate ke kalian, jadi kalian pilih. Karena saya juga yakin tidak semua Taurus itu sama ya. Jadi di sini saya berharap kalian lebih resonate ke kalian dan lebih mengena ke kalian. Ada file 1, ada file 2 dan ada file 3. Kalian renungkan, kalian rasakan mana yang terkoneksi dengan kalian untuk 2022. Bagaimanakah kehidupan, keuangan, asmara, dan kesehatan kalian di 2022? File 1, file 2, atau file 3? Oke, akan saya bacakan. Taurus, file 1. Sorry, keliru mengambil kartu ya. Dan ini ada keuangan. Oke, bagaimanakah kehidupan Taurus file 1? Saya lihat dari orangnya. Kalau dari energi negatif, kalian lumayan apa ya, 50-50 ya, hampir kayak lebih tinggi negatifnya, terkadang lebih tinggi energi positifnya, jadi kayak kejar-kejaran gitu sih. Jadi mungkin yang kalian hadapi tahun 2022 itu lumayan ya, mungkin kalian menghadapi ada ujian berat, ada ujian yang mungkin banyak hal yang harus kalian hadapi dan lumayan berat lah, tetapi kalian bisa menghadapi itu dengan baik. Kalian bisa mengimbangi apa yang kalian hadapi itu lumayan bagus. Di kartu pertama ada you and your loved one are safe. Jadi maksudnya adalah di tahun 2022 kamu sama Tuhan itu sebenarnya banyak diselamatkan. Banyak diselamatkan dari hal-hal yang mungkin pertama kamu mengalami hal yang mungkin lumayan tidak baik, atau hal yang mungkin seolah-olah kamu kesandung masalah, tetapi sebenarnya kamu tadi diselamatkan sama Tuhan. Kehidupanmu itu kayak diselamatkan. Confidence is your key to success. Jadi kamu harus percaya bahwa kamu bisa sukses. Kamu harus yakin kamu bisa melalui semuanya. Kamu harus yakin bisa melewati semuanya dengan baik. Jadi di tahun 2022 kuncinya adalah keyakinan kamu, kekuatan kamu, kepercayaan diri kamu terhadap diri kamu ya, dan kepada Tuhan. Jadi kamu harus yakin bahwa dirimu bisa berdiri, even itu sangat mungkin terombang-ambing, kamu sulit untuk berdiri pun, tapi kamu berusaha untuk berdiri. Dan kamu harus yakin ya, you can do it, kamu bisa melakukan itu dan kamu bisa menjalani itu. Take time to breathe out. Jadi memang tahun 2022 itu banyak hal yang untuk kamu menganalisa hidup kamu mempelajari banyak hal. Dirimu lebih kayak bisa kayak lebih menjadi seseorang yang lebih seperti mulai dewasa dalam menghadapi hidup kamu. Mulai dirimu tahu apa sih sebenarnya hidup sebenarnya, apa yang harus aku lakukan untuk saat ini, untuk menggapai cita-cita kamu, untuk menggapai mimpi kamu, itu apa yang harus kamu lakukan. Itu kamu mulai tahu dan mulai sangat memahami apa makna hidup itu tahun 2022. Dan di situ memang saya melihat ada energi yang
mengandung tentang energi spiritual. Jadi di sini kayak kamu tuh kedekatan kamu sama Tuhan tuh luar biasa, dan pencarian, sebuah bentuk pencarian kamu untuk mencari Tuhan kamu. Ada bulan Januari, Februari, Maret, April ini ada cahaya di situ. Saya merasakan bahwa walaupun di situ ada dikelilingi aura gelap, kamu mengalami ujian yang sangat berat ya di situ, tetapi kamu benar-benar dekat sama Tuhan, benar-benar kayak mendapat banyak pertolongan dengan Tuhan, kayak mendapatkan cahaya aja dalam jiwa kamu. Tiba-tiba di dalam dirimu sedih itu ya, dalam dirimu menghadapi konflik kehidupan kamu, King of Sword. Jadi memang konflik kehidupan kamu lumayan berat di tahun 2022. Dan di sini ada The Hierophant yang selalu menandakan bahwa kamu harus dekat-dekat sama Tuhan. Kamu harus selalu dekat-dekat sama doa. Dan apapun yang terjadi, apapun masalah yang kamu hadapi, di sini memang lumayan Nine of Swords. Di sini kamu lumayan tertekan, lumayan kayak dirimu konflik batin, lumayan kamu sangat sedih, banyak hal yang ada yang memang kamu takutkan, kamu tidak bisa menghadapi itu, masalah yang mungkin sangat berat kamu hadapi belum terselesaikan, yang bikin stres itu. Cuman kehidupanmu yang mungkin seolah-olah sangat berat itu, ternyata di sini ada Four of Wands ya, ada sesuatu yang baik. Ternyata tiba-tiba kayak Tuhan tuh ngasih sesuatu. Aku lihat kehidupanmu meski sangat berat, tetapi untuk Taurus Fire 1 ini di pertengahan tahun, hampir bulan April ya, April ini saya kelihatan cahaya yang bagus, aura yang bagus di situ. Berarti kamu akan menemukan sesuatu yang luar biasa, mendapati kemudahan. Bisa jadi kalau ada cahaya putih itu berarti di sini energi positifnya sangat tinggi nih di April, Mei, April, Maret pertengahan, terus April. Mei nggak begitu tinggi ya, terus Juni energi positifnya lumayan tinggi, Agustus lumayan tinggi. Di situ mungkin banyak kemudahan yang kalian dapatkan. Terus Agustus, September tuh kayak ada bintang di situ, mungkin ada sesuatu yang kalian kalian gapai, sesuatu yang kalian raih, sesuatu yang kalian inginkan tercapai di bulan itu. September walaupun di situ energi negatifnya tinggi, cuman ada bintang. Itu adalah suatu tanda yang baik. September, Oktober, November energi positifnya naik, Desember lumayan. Jadi di awal tahun mungkin agak berat sih, cuma hanya awal tahun, tapi pertengahan tahun kamu bisa melewati di 3 bulan pertama ini yang berat ini. Kamu dekat terus sama Tuhan. Pada saat kamu terpuruk, dekat terus sama Tuhan, maka pada saat kamu selama kesulitan selalu mendekat sama Tuhan, maka akan banyak kemudahan yang datang padamu. Jadi pada saat dirimu mendapati kesulitan, jangan lakukan sesuatu yang semakin menjauhkan kamu dari Tuhan, maka kamu akan menemukan banyak masalah. Nine of Coins ya. Jadi sebenarnya untuk urusan keuangan atau banyak hal itu sebenarnya tidak seperti yang kamu bayangkan. Banyak kemudahan sebenarnya, dan kamu mendapati kemudahan yang luar biasa di tahun 2022. Nah, keuangannya bagaimana? Spesial untuk keuangannya ya. Keuangan di sini ada slow but steady, pelan-pelan semuanya sebenarnya sudah diatur sama Tuhan. Jadi untuk Taurus Fire 1 nggak perlu dikhawatirin untuk kamu terlalu worry, terlalu takut. Tidak, di sini Taurus pada satu di sini sebenarnya kalau untuk urusan keuangan, untuk urusan rezeki, saya lihat ada aura goldnya melekat, rezeki kamu besar. Kayaknya kamu untuk 2022 ada creativity, tinggal kamu tuh bagaimana mengembangkan usaha kamu atau karir kamu. Kalau usaha mungkin lebih improvisasinya harus lebih banyak. Kalau yang menjadi seorang karyawan harus tetap disiplin, harus tetap menjadi karyawan yang baik biar untuk mempertahankan kerjanya. Jadi di sini ada movement into balance. Untuk keuangan berarti kalau ada movement into balance itu mendekati kebaikan ya. Di tahun 2022 aura gold kamu lumayan bagus. Walaupun tadi di energi tapi di sini energinya yang energi positifnya lumayan tinggi, berarti itu urusan kerjaan kamu lumayan padat, lumayan bikin dirimu capek, lumayan bikin dirimu menguras energi di urusan uang ini. Di sini ada Ten of Wands.
Ten of Wands berarti masalah keuangan yang kamu takutkan, masalah keuangan sebenarnya kamu seolah-olah sulit kamu selesaikan, ini bisa kamu selesaikan loh di tahun 2022. Mungkin saya merasakan ada hutang piutang yang bisa kamu selesaikan di 2022 ini. Jadi untuk Taurus Fire 1 akan banyak apa ya. Nah, ini ada Eight of Pentacles. Kerja keras kamu, memang meski kamu harus sangat kerja keras, kamu adalah sosok yang memang harus bekerja keras setiap hari, bekerja. Dan ada Eight, ada Nine of Pentacles, ada Ten of Pentacles. Seperti saya bilang bahwa ini adalah 8 koin, 9 koin, dan 10 koin. Yang menandakan bahwa rezeki kamu tidak perlu kamu permasalahkan. Tinggal bagaimana kamu harus pintar-pintar ngatur nih Taurus. Taurus terkadang ada sisi borosnya juga, ada sisi kelepasannya. Karena memang dia termasuk orang yang sebenarnya juga royal, nggak bisa pelit sama orang. Tapi kamu harus ingat, banyak hal yang harus ada, yang harus kamu bikin planning untuk kehidupan kamu di masa depan. Semuanya sudah ada di depan mata, tapi kamu harus bisa ngatur. Kamu harus bisa ngatur. Queen of Pentacles. Jadi kalau untuk urusan uang, untuk urusan cuan di tahun 2022, Six of Wands untuk urusan kerjaan, semuanya, kayaknya kamu di tahun 2022 itu kayak mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Saya melihat Taurus Fire 1 ini daripada tahun 2021, kalau untuk urusan keuangan masih lebih baik daripada 2021. Jadi sepertinya tahun 2022 akan ada peningkatan untuk kalian, untuk rezeki kalian. Nggak perlu kalian khawatirkan. Urusan uang kayaknya kalian nanti bulan akan ada dan diberi kemudahan. Di 2022 kamu akan banyak melakukan hal-hal yang mungkin yang di 2021 kamu tidak bisa melakukan, di 2022 kamu bisa melakukannya, ya. Dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Kalian rezekinya bagus. Bagaimanakah dengan yang asmara? Oke, Taurus Fire 1 asmara yang single. Asmara yang single di sini ada paradise dan ada journey. Jadi di sini ada sesuatu yang bahagia dan ada perjalanan baru untuk dirimu, perjalanan asmara baru. Saya lihat yang single memang akan bertemu dengan seseorang. Yang single ya, dirimu mungkin single saat ini, bisa jadi lagi broken heart. Tapi di tahun 2022, kamu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar kayak bikin dirimu bisa mengisi dari sisi manapun yang kamu butuhkan. Ada Four of Coin. Jadi kayaknya kamu nggak perlu khawatir, nggak perlu sedih, nih kan? Dia bikin dirimu happy luar biasa. Nine of Cups. Dia bikin happy luar biasa dan akhirnya kamu bisa kayak membunuh perasaan-perasaan yang pada mantan kamu. Seseorang yang mungkin pernah menyakiti kamu akhirnya bisa hilang dan sepertinya kamu bisa kayak menjalani hidup kamu lebih baik lagi dan kamu berhasil melaluinya di tahun 2022 yang single dengan semua keinginannya. Kayaknya yang single akan menemukan pelabuhan hatinya di tahun 2022 dan itu sesuatu yang benar-benar bikin dia surprise, sesuatu yang benar-benar adalah seseorang bisa menyayangi dia. Dan aku merasakan di bulan-bulan untuk single itu, untuk cinta, mulai ada sinyal-sinyal ketemu seseorang atau ada itu di bulan Februari sih. Ada orang yang bagus di bulan Februari. Akan ada pertemuan di situ, mungkin pas pada saat kamu lagi ngumpul sama teman-teman kamu, maka di situ kamu akan berkenalan dengan seseorang yang mungkin bisa jadi itu menjadi masa depan kamu. Dan yang Taurus yang berpacaran, ada Justice. Ada banyak hal yang harus kalian sebenarnya yang berpacaran ini karena sudah lama berpacaran, bisa jadi ya, jadi ada hal yang harus dilakukan, ada hal yang harus sudah diputuskan. The word untuk hubungan kalian sebenarnya tidak ada masalah. Cuman di sini ada Seven of Pentacles. Yang mungkin hubungan kalian selama ini memang tidak ada masalah. Suddenly tiba-tiba ada sesuatu yang bikin dirimu saya merasakan yang Taurus yang berpacaran ini memang hubungan kalian lagi sebenarnya, kalau dari energi negatif ya, hubungan kalian ini sebenarnya hubungan yang sebenarnya kayak kurang bersinar ya, kurang
ada sesuatu yang saya merasakan itu, ada aura gelap yang sebenarnya harus kalian bicarakan. Aura gelap ini saya juga nggak tahu. Kalian harus bisa, kayak di sini ada life energy. Hidup, jangan sampai kalian melakukan sesuatu kesalahan yang kalian lakukan untuk seumur hidup kamu, dan kamu harus bisa memutuskan bahwa jangan sampai kamu melakukan yang mungkin kelak kamu akan juga di sini ada happily single, ada sesuatu yang harus kalian putuskan, tiba-tiba kalian harus bisa lebih baik itu kalian berpisah. Karena hubungan kalian sudah, kalau di kartu ini ada sesuatu yang berhubungan dengan bahwa cinta kalian itu sebenarnya yang berhubungan dengan pihak ketiga yang harus kalian sudahi. Sudah waktunya kalian menyadari hubungan kalian itu sebenarnya hubungan yang tidak perlu dilanjutkan lagi, karena hidup terus berlangsung, dan yang kamu butuhkan ada sesuatu yang penuh, sesuatu yang mudah, sesuatu yang berkah, sesuatu yang berakhir juga bahagia, tidak melibatkan banyak orang, yang harusnya kalian berdua, dua sisi yang benar-benar memang tidak ada yang tidak ada yang bikin bahwa dirimu sama-sama single lah, intinya sama-sama single. Jadi mungkin kalian harus memutuskan bahwa membicarakan masalah yang sangat serius di hubungan kalian itu harus kalian bicarakan, jangan berangsur dan kalian lanjutkan terus seperti ini. Ini saya merasakan bahwa kelak juga akan menjadi bom waktu untuk kalian sendiri. Yang menikah, ada Ten of Wheels. Wow, yang menikah keren banget ya. Memang saya lihat yang menikah seperti yang saya bilang, rizkinya keren, dan di sini yang menikah rizkinya keren. Ace of Wheel, Ten of Wheel, ini adalah 10 koin, as koin. Jadi ini benar-benar rizki kalian keren. Dan hubungan cinta kalian ini juga mengimplementasikan hubungan kalian yang sangat luar biasa. Kalian semakin mesra, yang Taurus semakin romantis ya. Di tahun 2022 itu Taurus ada sesuatu yang baru dalam hidup kalian, dan kalian benar-benar happy di 2022, banyak berkah. Ini ya, banyak berkah, banyak hal-hal yang luar biasa yang kalian dapatkan yang belum pernah kalian dapatkan. Ini benar-benar luar biasa, dan saya merasakan energi bahagia banget untuk yang pasangan menikah. Baik rizkinya, baik semuanya bahagia. Kalian berdua benar-benar menjadi pasangan yang benar-benar bisa kayak saling membahagiakan satu sama lain, dan semoga di tahun-tahun berikutnya juga kalian begini. Kesehatan untuk Taurus File 1, saya merasakan Taurus File 1 ada berhubungan dengan urusan perut ke bawah. Ada kesehatan seperti situ, hati-hati, be careful. Bisa jadi ini ginjal, bisa jadi yang di bawah ya, di bawah pusar. Ada hubungan yang sakit seperti itu. Sampai saya lupa, saya blank. Pokoknya yang di bawah pusar itu kalian hati-hati. Prostat ya, maksudnya jadi hati-hati. Terus sesuatu yang di punggung itu berat. Terus kalian bisa tekanan darah, ada hubungannya dengan tekanan darah dan kolesterol. Jadi benar-benar kalian harus bisa menjaga diri agar tidak terlalu, kalau sampai kalian kena itu juga berakibat fatal ke diri kalian. Jadi jaga kesehatan, kurangi rokok, mungkin kurangi sesuatu yang berbau alkohol, lebih hidup sehat, biar di tahun 2022 kalian bisa fit, dan untuk menerima berkah Tuhan itu juga fit, nggak pas sakit. Angka keberuntungan, angka 3, sesuatu yang berhubungan dengan 3, sesuatu yang di sampingnya ada 3-nya, sesuatu yang berjumlah 3. Warna keberuntungan saya lihat hitam, coklat tua, warna dan gold, sama warna yang berhubungan dengan kuning pastel, sesuatu yang berhubungan dengan pastel-pastel, yang muda-muda dan putih. Nah, bagaimanakah Taurus File 2? Oke, Taurus File 2. Bagaimanakah kehidupan Taurus File 2 ya? Ada letting go. Dianggap enteng aja lah, apapun nanti ya. Karena masalah pasti akan kita hadapi terus setiap hari. Jadi gitu. Jadi di 2022 tuh dari aura memang energi negatif kamu lumayan tebel. Lumayan tebel di sini berarti akan ada permasalahan-permasalahan yang lumayan rumit, lumayan complicated yang akan kalian hadapi. Tetapi di kartu pertama ada letting go, dijalani aja, dilakoni wae, jadi gitu ya. Di sini ada emotional release. Nah, jadi kamu harus bisa mengendalikan
jiwa kamu, pikiran kamu. Jadi harus ada positive thinkingnya, keep positive thinking, keep healthy mindset. Jadi semuanya sebenarnya masalah itu hanya bentukan kasih sayang Tuhan yang menerpa ke kamu. Itu sebenarnya seperti kayak dirimu semakin dikasih kayak baju besi menurutku. Jadi seperti saya selalu bilang pada diri saya, kalau saya ada masalah, Tuhan tuh kalau ada masalah tuh kayak ngasih baju besi sebenarnya. Ditepak sakit, tetapi sudah itu nempel, akhirnya kita semakin kuat. Jadi kita tuh semakin tangguh, semakin punya mental yang luar biasa, dan semakin canggih juga, semakin tahu pada saat ada masalah begini, dulu aku begini jadinya begini. Jadi kayak setiap soal kamu bisa hadapi dengan gentleman, maka kamu bisa akan tahu menjadi seseorang yang punya pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang baik dalam hidup kamu. Jadi kamu akan menjadi orang yang bisa tenang. Jadi di sini ada stripping illusions. Ya, jadi memang seperti yang saya katakan, ini adalah bentuk dari pendewasaan kamu sih sebenarnya. Bentuk dari pendewasaan kamu bahwa tahun 2022 adalah tahun yang dimana kamu harus bisa menyelesaikan semua masalah kamu, selesaikan, hadapi. Kamu harus bisa bertanggung jawab dengan hidup kamu. Jadi jangan sampai kamu lari dari masalah. Jangan lari, tapi hadapi. Karena dengan kamu menghadapi itu, kamu akan menemukan sebenarnya hal-hal yang hal-hal yang keajaiban di situ. Kenapa saya bilang keajaiban? Sebenarnya masalah-masalah itu ada banyak yang namanya titik di mana Tuhan tuh kayak ngasih berlian hidup untuk kita. Sisi di mana kita tahu bahwa ada hal yang sangat indah yang diberikan Tuhan untuk kita. Ada hikmah yang namanya hikmah itu. Jadi kita akan semakin dewasa. Nah, di sini ada Eight of Pentacles, kerja keras. Tetap kamu kerja keras, kamu harus kerja keras. The World, karena kamu butuh hidup. Kamu harus bisa mencapai mimpi kamu di sini ya. Kamu harus bisa mencapai mimpi kamu. Dan untuk mencapai mimpi itu, di sini Three of Wands ya, memang ada hubungannya dengan cita-cita, dengan keinginan, mimpi. Di sini memang kamu harus bisa kayak berkompromi dengan semuanya, dengan ujian kamu, dengan hal-hal yang berat dalam hidup kamu. Tanpa untuk menggapai mimpi itu memang tidak mudah. Untuk meraih cita-cita itu tidak mudah. Banyak hal aral rintangannya. Nah, aral rintangan inilah yang bikin dirimu bisa kayak menjadi pemenang kelak. Jadi jika kamu bisa lolos terus, dan kamu hadapi walau mungkin sakit, pedih, kamu hadapi semuanya dengan berusaha untuk menahan diri, bisa kayak bersabar, bisa mengalah dengan orang-orang yang menyakiti kamu. Mungkin di situ kamu akan nanti dikasih reward sama Tuhan, adalah kesuksesan untuk dirimu. Three of Cups, akan banyak kesenangan yang akan kamu dapatkan. Five of Swords, jadi don't worry, kamu gak usah susah, kamu gak usah khawatir, kamu gak usah tertekan. Di tahun 2022 sebenarnya masalah-masalah yang datang pada kamu itu yang bikin energi negatif kamu tuh tinggi adalah sebenarnya dirimu sendiri. Karena kamu tipikal orang yang sebenarnya khawatir banget. Terkadang sometimes kamu merasa ada gimana ya, nanti gimana ya, ada gimana. Itu manusiawi banget. Tetapi sebenarnya kalau aku melihat dari 2022 untuk Taurus Pile 2, auranya bagus. Aura kehidupannya daripada 2021 more better, kamu lebih baik, kamu lebih bisa dewasa, banyak hal yang lebih baik, dan kamu bisa menjalani kehidupan lebih baik daripada 2021. Bagaimanakah keuangan? Ada rebirth ya, jadi keuangannya rebirth. Di sini keuangan berarti kalau ada rebirth, lahir kembali ya, berarti keuangannya lebih bagus dong. Ada sesuatu yang di sini ada cycles, sesuatu yang dulu mungkin di tahun 2021 kamu mengalami banyak hal yang tentang keuangan tuh, banyak hal yang kamu harus menahan diri, banyak hal yang harus kamu kayak belum bisa kayak ibaratnya semuanya itu kayak menahan, ngempet gitu, mau beli yang ini belum bisa, oke, masih ada kebutuhan ini, jadi kayak dirimu benar-benar menekan agak lumayan ngirit di tahun 2021. Tapi 2022 kamu banyak hal yang bagus, ada candles, ada magic, semuanya nyala, rezeki kamu semuanya nyala. Jadi kayaknya rezeki kamu bisa dari mana aja.
nggak disangka-sangka. Dan tahun 2022 Taurus, aku lihat di tahun 2022 tuh aura goldnya 2022 untuk keuangannya bagus. Jadi hampir kayak energi positifnya 75% untuk keuangan. Jadi temperance, ada banyak hal baik yang terjadi di 2022. Queen of Cup berarti dirimu di sini berarti kamu bisa bahagia dan untuk menjadi apa ya? Dan tetap harus menjadi orang yang bisa ngatur. Meski rezeki kamu besar, kamu juga nggak boleh boros-boros amat. Kamu nggak boleh membelanjakan sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Belanjakanlah sesuatu yang memang penting. Jadi kamu harus menghitung cost value-nya. Pintar. Jadi kamu harus, kalau misalnya kamu penghasilan tinggi, terus kamu cost value-nya kamu beli barang itu memang untuk kerjaan itu beda lagi ya. Jadi misalnya nih, karena penghasilan kamu banyak, seperti contohnya nih, kamu seorang influencer nih, kamu beli handphone untuk kerja ya, misalnya harganya 13 juta, 15 juta, it's okay kalau penghasilan kamu memang lebih dari itu tiap bulan, karena memang itu bukan untuk gaya, tapi cost value kamu beli HP yang ya, yang merek, beli handphone yang kualitasnya bagus itu akan lebih lama umurnya daripada yang HP yang murahan. Jadi itu tadi yang saya maksud cost value kalian itu. Jadi kalau kamu belajarkan memang untuk sesuatu yang penting, it's okay. Tapi benar-benar harus dilihat pentingnya apa gitu. Pentingnya apa sih beli-beli yang jadi itu. Jangan tapi aku melihat kalau Taurus pada 2 ini lebih untuk urusan uang dia benar-benar bisa memanage dengan baik sih kalau aku lihat dari ini ya sekilas. 5 of Cups. Jadi mungkin ada sesuatu yang bikin dirimu khawatir juga, bikin dirimu sedih juga, karena ada di pertengahan tahun, di bulan Maret mungkin ada sesuatu yang masalah terjadi di kerjaan kamu yang sebenarnya itu masalah nggak perlu kamu khawatirin. Nanti walaupun ada masalah di kerjaan, di usaha kamu, hanya sedikit, itu hanya sekilas ya sebenarnya, karena aku lihat di keuangan kamu ada banyak perubahan sebenarnya. Memang ada banyak kayak sesuatu yang luar biasa kayak melejit gitu. Jadi mungkin ada sebuah kejutan yang bikin dirimu ada perbaikan keuangan di tahun 2022. Jadi keuangan kamu itu lebih baik banget daripada 2021. Jadi banyak hal yang surprise dari Tuhan tuh di tahun 2022 untuk kamu. Jadi keuangannya kamu akan punya pemasukan yang bagus, lebih bagus daripada 2021. Bagaimana Kak asmara? Oke, asmara yang single untuk Taurus Pile 2. Di kartu pertama ada New Beginnings. Ada fase baru untuk hidup kamu. Dan kayaknya bagus ya fase barunya ini asmara. Berarti kamu bisa unik ada bertemu dengan seseorang yang luar biasa. Seseorang yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena The Phoenix ini adalah, kalau saya merasakan kalau ada kartu The Phoenix ini sesuatu yang keren. Ibaratnya dia akan dewa. Berarti dia adalah seseorang yang luar biasa, yang bikin dirimu happy, sesuatu yang di luar ekspektasi kamu malah. Seseorang yang mungkin Tuhan ngasih yang bener-bener baik, terbaik lah. 2 of Cups, yang bisa dibikin dirimu kelepek-kelepek. Gitu kan, ada Ace of Cups. Jadi kayaknya kamu akan bisa jadi nih ya di yang single. Yang single bisa menandakan kalau ada 8 of Wands di sini, 8 of Wands di sini ya. Dan ada Ace of Cups, bisa jadi yang belum dapet jodoh bisa dapet jodoh di tahun depan. Bisa jadi yang belum menikah, bisa jadi menikah di tahun depan. Atau kalian tiba-tiba, pokoknya ini mengartikan banyak hal. Dapat pacar, tiba-tiba menikah, ya. Jadi saya merasakan auranya pink gitu ya. Di situ auranya pink berarti kalian bahagia banget di tahun 2022 menemukan pelabuhan terakhir kamu. Semoga itu menjadi tambatan hati, pelabuhan terakhir kalian. Amin. Jadi kayaknya single nggak bisa panjang lebar lagi, karena sebenarnya tidak ada kata-kata yang bisa saya ungkapkan lagi untuk yang single, karena kayaknya kalian akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang bahagia, yang memang kalian tunggu-tunggu selama ini. Yang berpacaran ada Lost and Found.
Yang berpacaran ingat, terkadang memang berpacaran itu tidak selalu harus bisa langgeng. Kamu harus siap kehilangan dengan seseorang. Kamu harus habis menemukan seseorang, kamu juga harus siap untuk hal yang terburuk. Hidup itu memang seperti itu, lost and found, susah, sedih, tertawa, menangis. Di sini ada break up. Ada sesuatu yang harus kalian putuskan untuk 2022 adalah kalian harus memecahkan masalah yang menjadi bom waktu sebenarnya, dan ini kalian harus bisa di Queen of Swords. Kalian juga merasa tidak nyaman sih sebenarnya dengan hubungan kalian selama ini. Jadi di sini ada Eight of Wands dan ada Three of Swords. Eight of Wands di sini menandakan untuk saya merasakan masalah kalian berdua ini ada sesuatu yang harus kalian putuskan cepat. Kalian harus segera memutuskan hubungan kalian itu bagaimana, kedepannya bagaimana. Kalian harus bisa membicarakan, jangan bikin gantung. Ini ada sebuah yang saya rasakan, hubungan kalian tuh ada sesuatu yang gantung, yang sebenarnya nggak tahu ujungnya mau kemana. Jika kamu merasa, kalau kalian tahu selama berhubungan dengan pacar kamu, selama ini, saya pasti kalian bisa merasakan prosentasinya. Ini bisa diharapin nggak sih atau nggak bisa diharapin? Kalau nggak bisa diharapin, kalian harus segera break up. Di sini ada break up, separation, stop the pattern. Jadi memang stop the pattern. Jadi memang kalian harus stop sesuatu yang mungkin selama ini bikin sesak, bikin sedih kalian, dan ya kalian harus memutuskan. Dan saya merasakan ada di situ ada aura yang bikin bahwa kayaknya kamu harus berpisah gitu. Ada sesuatu yang harus kalian putuskan itu. Dan itu mungkin saya merasakan hal yang terbaik yang sebenarnya menjadi ganjalan di kalian selama ini. Karena ujungnya kemana kalian nggak tahu. Kayak jalan aja tapi nggak ada ujungnya. Nggak enak juga. Harus ada tujuannya, hubungan itu kemana. Harus kalian kalian harus cari. Hidup itu harus ada tujuan. Kamu tidak bisa hidup tanpa tujuan. Yang bikin dirimu hidup, yang bikin dirimu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk hidup kamu adalah tujuan hidup kamu. Kamu mau kemana gitu. Di sini yang harus kamu benar-benar kamu harus sadar diri, kamu harus bisa jujur pada diri sendiri. Apa yang kamu mau. Sebenarnya kamu mau itu gimana hidup kamu. Kamu nggak mungkin dong hidup gantung terus. Hidup nggak mungkin dong begini terus. Ini sangat menyedihkan dan kamu sangat memang aku merasakan kamu sangat menderita. Ya, jadi kamu harus bisa menerima kenyataan apapun itu walaupun berat, tapi ini adalah yang kehidupan yang terbaik untuk dirimu. Nanti di 2022 kamu akan menghadapi itu. Dan kamu harus tegar dan kuat. Yang menikah, Eight of Pentacles. Kayaknya hubungan asmara kalian, cinta kalian baik-baik aja. Ya, kalian setiap hari namanya menikah pasti ada aja lah hal-hal yang harus kalian masih kerja keras untuk hidup kalian berjuang keras untuk bagaimana saling bisa menjadi pasangan suami istri yang baik. Kalian di situ benar-benar berjuang ya. Perjuangan memang menjadi sebuah pasangan yang bisa bertahan, bisa baik, bisa saling mengerti. Itu memang perjuangan banget menurut saya. Perjuangan yang sangat, kita tidak bisa tahu perjuangan orang, kita tidak bisa menceritakan itu, tetapi agar kita bisa selalu stabil, mempunyai hubungan yang baik, itu adalah hal yang menurut saya hal yang sangat bisa dikatakan sebuah cerita panjang yang penuh dengan makna yang tinggi sebenarnya, makna yang luar biasa si orang menikah itu ya. Di sini ada Ace of Swords, banyak yang sudah kalian akan capai di tahun 2022. Ace of Swords ini ada kartu as pedang. Sesuatu yang benar-benar kalian bisa mengusahakan di hubungan kalian, di hubungan pernikahan kalian itu bisa berhasil. Knight of Cups. Jangan sampai, di sini ada Knight of Cups ya. Jangan sampai yang menikah ini jadi gini, pada saat kalian ada sesuatu yang ingin kalian lakukan, saya merasakan di hubungan kalian tuh sudah mulai membaik dari sesuatu hal yang terjadi di tahun 2021 yang mungkin di 2022 adalah endingnya ternyata kalian masih keluarga yang harus bisa saling bisa menerima, harus masih bisa menyatukan visi misi. Kalian harus menerima. Mungkin di sini juga ada
sesuatu yang sebenarnya ingin kalian akhiri, tapi sebenarnya kalian tuh masih saling menyayangi. Jadi di tahun 2022 banyak hal saya merasakan yang menikah itu tiba-tiba mempunyai fase dimana kalian akan mempunyai hubungan yang semakin baik setelah semua yang terjadi, dan kalian akhirnya bisa menerima satu sama lain dengan baik lagi. Hubungan kalian komunikasinya juga membaik, kalian juga bisa memahami, mulai bisa memahami bagaimana sih keinginan pasangan kamu. Jadi di sini jadi kalian tuh bisa menghadapi masalah kalian tuh masih berdua, dan kalian butuh untuk berdua. Jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang sebenarnya mau mengganti status pernikahan kalian. Jangan, belum. Itu tidak baik untuk kalian. Jadi jangan sampai ada pikiran seperti itu. Kalian harus bisa berjuang, harus bisa pasangan yang diberikan Tuhan, walaupun mungkin terkadang kita diuji juga dari pasangan kita. Ini adalah pasangan kita yang terbaik, dan jika pasangan kita masih belum berubah atau ternyata masih sama seperti tahun kemarin, diterima aja. Mungkin ini yang untuk Tuhan ngasih seperti ini untuk dirimu, agar dirimu menjadi lebih baik, untuk menjadikan dirimu menjadi seseorang yang kuat, yang seseorang semakin selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin kalau kamu tidak diberi pasangan yang seperti ini, kamu tidak akan dekat-dekat sama Tuhan, karena hidupmu mungkin terlalu mudah. Kamu diberi hubungan pernikahan yang seperti lika-likunya luar biasa, diberi pasangan seperti itu. Mungkin dengan inilah kamu akhirnya bisa tahu betapa mungkin dulu aku kurang mendekat diri sama Tuhan. Mungkin dulu aku terlalu mengenyampingkan Tuhan. Jadi saatnya sebenarnya mendekat dengan Tuhan itu semakin mendekatkan kamu dengan pasangan kamu, semakin dekat, semakin berkah hubungan itu. Jadi banyak hikmah yang sangat luar biasa yang bisa kamu gali di tahun 2022 untuk hubungan pernikahan kalian semakin baik. Saya lihat mostly hubungan kalian membaik seperti memang seperti kayak tumbuhan yang baru tumbuh, dan daunnya mulai membesar dan pohonnya mulai membesar. Bagaimanakah kesehatan untuk Taurus PL2? Kesehatan Taurus PL2 saya lihat lebih ke hati-hati ya, penyakit mahnya, asam lambungnya, livernya. Mungkin kamu terlalu orang pemikir banget ya, jadi hati-hati. Kalau sudah ada rasa sakit, lebih baik periksa ke dokter biar bisa ditangani lebih lanjut. Dada sesak, hati-hati. Terus punggung makanya agak banyak pegel-pegel, karena kalian tuh Taurus PL2 itu tipe pemikir banget. Jadi terkadang dia tuh kelihatannya tegar tapi mikir. Jadi di situ bisa pengaruh ke asam lambung. Warna keberuntungan kuning gading, merah hati, hitam, sesuatu yang berhubungan dengan brown, sesuatu yang berhubungan dengan coklat. Angka keberuntungan 3 dan 5. Oke, bagaimanakah Taurus PL3? Kehidupan untuk Taurus PL3 ya, Taurus PL3. Kehidupan untuk Taurus PL3, saya lihat dulu. Kartu pertama ada Contentment di tahun 2022. Taurus PL3 kayak sama Tuhan tuh digodok luar biasa, digembleng luar biasa. Di sini 2022 saya merasakan dirimu kayak berkompetisi, bener-bener kayak berjuang banget ya untuk kehidupan kamu. Bener-bener bagaimana kamu bisa keluar dari hal-hal yang saat ini mungkin membelenggu dirimu dan belum selesai. Nah di 2022 tuh kamu kayak berusaha keluar untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, dan perjuangan kamu luar biasa. Di sini feminin, jadi ada kartu feminin ini adalah kayaknya kamu walaupun berat yang kamu hadapi di 2022 untuk kehidupan kamu harus bekerja keras, kamu harus berjuang keras, harus tertatih-tatih, harus beratnya menangis darah ya, bekerja keras kamu tuh luar biasa seperti itu. Tetapi di sini ada dedication, ya memang itu adalah hal yang mungkin harus kamu tebus untuk hasil yang luar biasa. Jika memang kamu ingin menghasilkan hal yang luar biasa, maka usaha kamu juga harus sangat luar biasa, dan itu harus kamu garis bawahi. Tidak akan ada kerja keras yang tidak membuahkan hasil, pasti membuahkan hasil. Walaupun di sini ada Page of Swords, kamu harus kayak
berjuang, kayak seolah-olah tuh kayak kerja keras kamu, perjuangan kamu tuh kayak tidak kenal lelah ya. Ten of Cups, and the end akhirnya you got apa ya, mimpi kamu tuh akan bisa tercapai di tahun 2022. Ada sesuatu di situ, ada bintang. Saya melihat untuk kehidupan kamu ada Taurus di 2022, ada mimpi yang tercapai, ada sesuatu yang tercapai. Di sini ada Three of Wands yang berhubungan dengan pekerjaan, Two of Wands, dan ada Five of Cups. Ya, di sini kehidupan kamu tuh ada tercapai sesuatu. Ada sesuatu yang bikin happy juga. Meski ada sesuatu yang bikin sebenarnya untuk di tahun 2022 itu juga ada sesuatu yang bikin sedih juga. Ada sesuatu yang sangat lelah. Kayak terkadang kamu merasa logika dan hati kamu itu kayak berbeda. Yang hati kamu bilang kamu harus semangat, kamu harus kuat. Terkadang di kepala kamu bilang I'm really tired. Jadi kamu merasa sangat capek gitu. Sometimes kamu ingin tidak berpikir gitu ya. Sejenak kamu ingin relax. Wajar. Cuman memang di 2022 kamu harus siap nih. Siap banget bahwa ada hal yang akan luar biasa yang terjadi dalam hidup kamu, dan itu akan bikin dirimu matang banget, menjadi seseorang lebih baik lagi dan lebih matang, dan kamu harus kerja kerasnya luar biasa. Dan hati dan pikiran kamu harus selalu kamu bikin happy. Jangan sampai kamu sakit, jangan sampai kamu terlalu lelah. Akhirnya itu bikin energi negatif kamu naik ya. Jadi untuk keuangan, kalau si Taurus ini PR3 ada sacred space ya. Jadi ada ketakutan yang adalah kadang melingkar atau mengelilingi dirimu, ada masuk ke pikiran kamu. Ketakutan sebenarnya kalau aku lihat, aku rasakan dari aura kamu, untuk keuangan kamu itu tidak perlu kamu khawatirkan. Karena Taurus PR3 ini rezekinya cenderung banyak. Saya lihat aura temennya melekat banget daripada Taurus PR1 dan PR2. Tapi cenderung Taurus di tahun 2022 itu rezekinya bagus. Untuk keuangan nggak perlu khawatir. Dan ada kartu kedua, ada abundance. Abundance pastinya adalah dengan artinya aja sudah banyak kelimpahan, banyak kemudahan, banyak hal yang luar biasa. Jadi don't worry, ada self love. Cintai pekerjaan kamu, syukuri apa yang ada. Mungkin kamu merasa capek, ya wajar. Kamu manusia bukan robot. Tetapi bersyukurlah. Karena masih banyak di luar sana yang menjadi pengangguran dan sulit mencari pekerjaan yang keren seperti kamu. Di sini ada King of Cups. Jadi untuk keuangan tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Keuangan kamu bagus, aura goodnya bagus. Di setiap bulan saya melihat aura goodnya ada. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, semua ada aura goldnya. Jadi rezeki kamu ada terus dan lumayan bagus. Five of Swords, mungkin sometimes kamu merasa sangat capek. Kadang capek juga karena ujian kamu merasa kamu sangat berat. Karena mungkin kamu menjadi kayak tulang punggung di keluarga kamu. Kamu menjadi mercusuar di keluarga kamu, yang apa-apa itu kamu. Sometimes kamu merasa stres dan tertekan dengan tekanan-tekanan yang dari sekeliling kamu. Kadang mereka juga tidak memahami betapa kamu sangat kerja keras dan sangat luar biasa capek untuk mendapatkan ini, mendapatkan hasil yang luar biasa. Tetapi itu yang bikin stres adalah mungkin kadang tidak ada pengertian di sekeliling kamu. Queen of Swords, jadi memang untuk menghadapi konflik batin keuangan ya, yang mestinya keuangan ada, tapi ada masalah dari sekeliling kamu yang luar biasa chaos, yang bikin dirimu harus kayak menguatkan diri selalu di setiap hari. Ada Queen of Swords, ada King of Swords, di sini ada Knight of Wands. Jadi tekanan-tekanan pun ya, yang tinggi yang kamu dapati, sebenarnya ini adalah sebuah nggak mungkin dong Tuhan hanya ngasih kamu rezeki yang banyak aja, nggak mungkin dong Tuhan nggak ngasih ujian. Ini adalah ujian kamu untuk menjadi seseorang lebih bisa menahan diri, seseorang bisa lebih kayak oke, bagaimana sih kamu bisa kayak mengatur
ini, aku harus menghadapi mereka bagaimana. Di urusan kerjaan juga mungkin kamu ada sedikit rasa capek, lelah ya di sini. Tapi kamu luar biasa nih, banyak usaha-usaha yang kamu capai, banyak hal-hal yang kamu gapai. Dan Knight of Wands, kamu benar-benar memang di 2022 kamu benar-benar bekerja keras banget. Keuangan kamu tidak perlu kamu masalahkan. Kayaknya di 2022 itu kayak aku melihat ada naga untuk 2022 untuk dirimu. Jadi rezekinya bagus, rezekinya besar. Jika kamu ingin melakukan sesuatu yang bagus, sesuatu yang baru, mungkin di awal tahun 2022 itu bisa bagus untuk usaha kalian. Jika memang kamu mau punya usaha baru nih, bagus di awal bulan itu bagus banget, hari-harinya bagus untuk Taurus Pile 3. Bagaimana kan dengan asmara ya, asmara Taurus Pile 3. Oke, asmara yang single untuk Taurus Pile 3 ada soul connection, partnership, soulmates. Kayaknya Taurus Pile 3 ini hampir mirip dengan Taurus Pile 2. Kayaknya di tahun 2022 akan menemukan soulmates-nya. Dan saya melihat aura yang single memang auranya ada pinknya, ada senangnya gitu ya, ada bling-blingnya, ada yang bikin happy, celebration. Nah kan bener, celebration. Jadi akan ada perayaan khusus nih untuk dirimu, bisa jadi kamu bertemu dengan jodoh kamu. Di sini ada Four of Cups. Jadi kamu udah nggak perlu sedih-sedih lagi nih ya. Karena sebenarnya apa yang kamu inginkan, di sini ada Queen of Wands, apa yang kamu usahakan, apa yang kamu doakan selama ini, jadi the full, kamu sudah mulai terbebas. Di 2022 tuh kamu akan terbebas dari hal-hal yang menghukum kamu. Mungkin selama ini seolah kamu kayak sulit ya mencari seseorang yang kamu bisa mengerti kamu. Nah di tahun 2022 kayaknya yang single ini akan bertemu dengan seseorang yang bisa kayak bikin dia bersyukur banget, bikin dia kayak saya merasakan happy banget lah. Sesuatu yang bikin sebenarnya sudah nggak perlu kamu sedih-sedih lagi. Jadi di tahun 2022 itu akan bertemu dengan seseorang hampir di bulan, hampir ke pertengahan tahun kamu akan menemukan seseorang yang ya, bertemu dengan seseorang sejiwa lah, seseorang yang bisa pada saat kamu ngobrol gampang, semuanya gampang, berawal dari situ, berawal dari kalian tuh akhirnya nyaman dulu. Dan semoga itu bisa menjadi sosok yang baik yang diberikan Tuhan untuk dirimu, bisa menjadi pelipur lara. Selama ini mungkin kamu menunggu seseorang yang bisa menjadi pelabuhan terakhir kamu, menjadi seseorang bisa menjadi tempat cerita kamu, tempat tumpahan tangisan kamu. Jadi memang manusia itu butuh seseorang pasangan ya, seorang yang mencintai dia itu memang untuk itu sih, teman hidup, teman curhat, teman segalanya ya. Dan congratulations, kayaknya di 2022 doa kamu untuk jodoh kamu akan terjawab, amin. Bagaimana yang berpacaran? Ada The Runner. Yang berpacaran ini lagi kayak mencari, masih mencari, dan masih di sini ada Moon energy ya. Jadi memang apa ya, kalian tuh berdua masih di tahap pencarian. Mau di sini ada Justice dan ada Eight of Swords yang mau dibawa kemana nih hubungan kalian. Cinta masih sangat besar, King of Pentacles. Jadi cintanya masih sangat besar, tetapi hubungan kalian mengalami fase di mana ada sesuatu masalah yang datang tiba-tiba yang bikin kalian tidak bisa berkutik sama sekali. Jadi kayaknya di sini itu kalian harus memutuskan sesuatu yang berhubungan yang memang sangat berat. Karena masalah yang kalian hadapi ini sesuatu yang kalian tidak bisa terus berlari, ya. Kalian tidak bisa terus menghindari, maksudnya sesuatu yang masalah datang di antara kalian berdua ini, dan ini harus kalian hadapi, dan kalian harus dengan bisa, ini mungkin Moon energy. Maksudnya Moon energy adalah di sini adalah bagaimana kamu bisa kayak surrender to the natural and full of life. If you are feeling confused, this fairy comes to calm emotion and reassure you that peace of mind is possible. Memang kamu harus berpasrah di sama Tuhan di sini ya. Jadi kamu mungkin sangat bingung apa yang harus kamu lakukan di 2022 ini, apa yang harus kamu lakukan di hubungan kalian. Kamu mungkin sangat bingung, sangat tidak tahu harus kemana hubungan kalian. Intinya adalah bingung dan ruwet, seperti benang ruwet. Jadi harusnya di sini aku merasakan aura kamu tuh seperti kamu terlilit di
masalah yang tidak akan bisa terselesaikan kalau kalian tidak cut, tidak memutuskan benang itu. Dan memang harus nggak mau kamu harus memutuskan benang itu biar masalah itu bisa terselesaikan, kamu bisa menuju fase hidup baru ya, kamu bisa melakukan sesuatu yang baru yang sesuai dengan jalan yang kamu inginkan. Nah, selama ini mungkin kamu terkekang dengan hubungan kalian itu, terkekang bukan terkekang kamu nggak suka, kamu nggak baik, tapi karena suatu kondisi dan suatu keadaan yang akhirnya kamu itu tidak bisa kayak bergerak bebas. Ada sesuatu yang bikin dirimu kayak tertekan, sebenarnya gitu, tertekan banget. Jadi memang jangan sampai kamu terlilit di benang itu, benang yang sangat rumit ya. Lebih baik kamu cut. Itu kalau saya merasakan dari aura Mbak Petir, tapi itu adalah hal yang harus kamu lakukan dan itu yang terbaik. Dan yang menikah ada sudden change, shocking news, surprise. Ini surprise-nya bagaimana yang menikah? Saya melihat surprise-nya memang hal yang baik ya, lost and found, kehilangan, dan di sini ada Nine of Wands. Nine of Wands di sini adalah hal-hal yang kalian rencanakan, hal-hal yang kalian inginkan di 2022 mengalami beberapa hal. Di Queen of Wands, hubungan kalian mengalami beberapa hal. Di sini di kartu terakhir menandakan bahwa kalian harus tetap memperjuangkan pernikahan kalian. Kalian tidak bisa hanya menyerah saja dengan hubungan kalian. Mungkin di sini ada lost and found. Oke, mungkin kamu akan siap kehilangan seseorang yang kamu cintai, tetapi kalian sudah menikah. Mungkin bisa kalian ada kesempatan kedua untuk pasangan kamu ya, walaupun itu ada shocking news, ada berita yang sangat luar biasa yang bikin dirimu kayak seperti disambar petir ya, dan itu benar-benar bikin dirimu break your heart, benar-benar kamu saya merasakan yang menikah ini memang seperti mengalami gelas pecah, gelas itu tiba-tiba jatuh tanpa sengaja, tiba-tiba jatuh. Dan itu hubungan kalian di tahun 2022 akan ada seperti itu yang di sini saya sarankan untuk mendengar dulu, melihat dulu, jangan tiba-tiba memutuskan. Jadi dilihat dulu situasinya bagaimana, diberi kesempatan dulu, jangan langsung memvonis atau jangan langsung ngejudge sesuatu ya. Di sini harus dengan kepala dingin. Apapun yang kalian hadapi memang semuanya tidak mudah, dan tidak mudah juga kamu bisa menerima sesuatu hal yang tidak benar ya. Jadi tapi saya sarankan coba lebih bijaksana untuk nanti melihat masalah kamu di antara pernikahan kalian di tahun 2022. Walaupun berat, kita tidak tahu apa makna Tuhan, tetapi kita bisa mengetahui makna Tuhan dengan kita mau menerima ujian itu dan minta petunjuk sama Tuhan, mendengarkan hati kamu, apa sih maksudnya Tuhan, apa yang harus aku lakukan gitu. Lihat sekeliling kamu, lihat semuanya. Oke, bagaimanakah kesehatan untuk Taurus Part 3? Kesehatan Taurus Part 3 ini saya merasakan jangan sampai rokoknya dikurangi, jangan makan makanan yang berlemak dan pedas. Asam lambungnya hati-hati, pinggangnya hati-hati, punggung, terus kepalanya, matanya juga hati-hati, jangan terlalu lelah ya. Di sini juga matanya nggak terlalu lelah. Terus angka keberuntungan saya melihat angka 3, sesuatu yang berjumlah dengan 3, dan angka 2. Jadi 23, 13 itu bisa jadi angka keberuntungan kamu karena ada 3-nya. Warna keberuntungan adalah warna hitam, warna gold, dan warna putih. Dan sesuatu yang berhubungan dengan warna merah. Jika ada salah kata saya mohon maaf ya, semoga ini bisa menjadi hiburan kalian dan semoga juga menginspirasi atau memotivasi kalian. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.